Dalam gelapnya malam yang penuh misteri, terdapat sebuah kisah yang tak terlupakan. Seorang anak laki-laki dengan takdir yang besar, yang pada masa kecilnya dianugerahi kekuatan melalui sebuah batu bintang. Namun, seperti cahaya yang bersinar terang, kekuatan itu membawanya ke dalam bayang-bayang yang kelam. Saat dewasa, tindakannya sering disalahpahami oleh dunia yang menilainya. Meskipun hatinya tulus ingin menolong, namun langkahnya dianggap sebagai ancaman. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh ujian, ada satu musuh kuat yang menghantui pikirannya. Sosok kejam yang juga telah merenggut ayahnya. Api dendam membakar dalam hatinya, tapi kekuatan bintang tiba-tiba memudar. Mengingatkannya bahwa kehebatan fisik bukanlah satu-satunya kekuatan yang berarti. Dalam kesendirian dan pertanyaan yang melilit, pesan dari sang ayah mengubah segalanya. Dengan kata-kata bijaknya, pria itu menemukan makna sejati dari kekuatan yang ada di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa sejatinya, kekuatan sejati berasal dari tekad dan hati yang tulus. Dari abu kebangkitan, ia muncul lebih kuat dan bijaksana, siap untuk menghadapi musuhnya yang paling berbahaya. Dan sekarang, dengan langit menggelap dan angin berbisik harapan, pria itu berdiri sebagai harapan terakhir. Dalam perjuangan epik yang akan menentukan nasib dunia, ia menghadapinya dengan keberanian yang baru ditemukan dan kekuatan yang lebih gemilang daripada sebelumnya. Karena pada akhirnya, bukan hanya tubuh yang akan menentukan kelangsungan hidup, tetapi tekad sejati dan cahaya dari dalam hati yang akan membawa kemenangan. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan Mimin di sini yang sedang mencoba penampilan yang berbeda. Tidak seperti biasanya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film. Sepenggal kisah tadi adalah bagian dari film yang berjudul Subdue the Devil yang rilis pada tahun 2022. Sebuah film fantasi dari China yang sudah tak diragukan lagi dalam hal kisah seni bela diri dan kultivasinya. Baiklah, mari siapkan kopimu, cari posisi yang nyaman, tambah nikmat lagi kalau sambil makan, hingga membuat setiap suapan terasa sangat nikmat karena takkan sempat memikirkan kenangan dengan mantan yang biasanya selalu melekat. Film dimulai dengan memperlihatkan kondisi kuil Buddha yang membeku. Terdapat seorang anak kecil yang keluar dari kuil untuk melihat apa yang terjadi. Namun, ketika ingin masuk kembali ke dalam, di depannya ternyata sudah ada seekor harimau putih. Lalu terlihat ada seorang biksu yang sedang berdoa agar mereka diselamatkan karena siluman harimau mungkin saja akan membunuh warga desa tersebut. Doa biksu akhirnya terjawab dengan cara Zhou Chu yang tiba-tiba saja muncul dari langit dan kemudian bertarung melawan siluman harimau tersebut hingga siluman itu pun mati. Kematian siluman harimau ternyata membuat siluman yang lain tidak terima. Para harimau berkumpul di gunung setelah mendengar kabar kematian dari harimau yang dibunuh oleh Zhou Chu. Mereka berdiskusi untuk melawan Zhou Chu dan juga untuk menaklukkan kota Wu. Tetapi mereka terkendala mengenai bagaimana cara memasuki kota Wu, karena kota tersebut telah lama disegel oleh badai angin yang dibuat oleh ayahnya Zhou Chu. Sehingga membuat mereka menyebarkan selebaran mengenai siapapun yang bisa mendapatkan informasi untuk memasuki kota Wu dan memberikan hadiah kepada siapapun yang bisa melakukannya. Di sisi lain, ada pendekar wanita cantik sedang mencari tahu keberadaan Zhou Chu karena ingin membantunya untuk melawan para siluman harimau yang terus saja meresahkan warga. Pendekar ini bernama Gaulan. Ia mendatangi biksu untuk mencari tahu bagaimana cara menemukan Zhou Chu.
Biksu menjelaskan secara rinci mengenai apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Ketika itu, Zhou Chu memperoleh kekuatan batu bintang dari langit. Dan sisa dari kekuatan batu tersebut digunakan untuk membuat baju zirah oleh ayahnya Zhou Chu. Pada saat itu, ayah Zhou Chu memutuskan untuk melawan Raja Siluman Harimau, walaupun pada akhirnya ia harus meninggal karena kekuatan Raja Harimau terlalu besar jika dibandingkan dengan kekuatannya saat itu. Gaulan kemudian memasuki kota Wu untuk mencari Zhou Chu. Ketika baru saja tiba, dia mendapati Zhou Chu sedang bertarung melawan ular naga raksasa. Tidak hanya itu, muncullah Cheng Hu yang merupakan anak dari Jenderal Cheng yang datang bersama prajuritnya untuk melawan Zhou Chu dengan alasan ingin melindungi warga kota Wu. Zhou Chu akhirnya melawan mereka semua sendirian, dan ketika ingin memukul Cheng Hu, tiba-tiba saja Jenderal Cheng datang untuk menghentikan pertarungan. Film kemudian berlanjut ke sebuah kedai di mana banyak yang sedang bermabuk-mabukan di sana. Lalu muncullah Gaulan dari pintu masuk yang langsung bertanya mengenai Zhou Chu. Karena dianggap lemah oleh para peminum di sana, dia hampir saja dihajar. Untungnya Zhou Chu datang untuk menyelamatkan Gaulan. Mereka berdua pun lalu pergi dari tempat itu dan kemudian berbincang-bincang mengenai tawaran Gaulan untuk membantu Zhou Chu dalam melawan Raja Siluman Harimau. Hanya saja, Zhou Chu malah tidak begitu mempedulikannya. Singkat cerita, pada akhirnya Raja Harimau berhasil mendapatkan cara untuk memasuki kota Wu dengan cara membunuh para anak buah Jenderal Cheng dan lalu memasuki tubuh mereka untuk mereka ambil alih. 连你不要命也可。什么？的路已经准备好。 Di tempat lain, Zhou Chu mengajak Gaulan ke rumahnya, dan Gaulan lalu terheran-heran ketika melihat rumahnya Zhou Chu yang sangat kumuh seperti tidak pernah ditinggali. Mendengar hal itu, Zhou Chu kemudian mengenang masa kecilnya ketika ia masih bersama ayah dan ibunya di rumah tersebut. Keesokan harinya, Zhou Chu mendengar kabar bahwa Jenderal Cheng meninggal dunia dan ia pun datang ke ritual pemakamannya dengan maksud baik untuk memberikan penghormatan terakhir kalinya. Tetapi niat tersebut malah dianggap buruk oleh Cheng Hu dan lalu malah menyuruh para prajuritnya untuk membunuh Zhou Chu. Pada saat itu juga, tiba-tiba Raja Harimau sudah tiba di kota Wu dan muncul di hadapannya Zhou Chu. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Zhou Chu harus menerima kenyataan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan Raja Siluman Harimau. Raja Siluman Harimau kemudian membawanya ke langit dan lalu menjatuhkannya ke tanah dengan kekuatan penuh hingga akhirnya membuat Zhou Chu kehilangan kesadaran, dan juga Raja Siluman Harimau kemudian menghancurkan kota Wu dengan kekuatan petirnya serta membuat Cheng Hu tunduk kepadanya. Sehingga Cheng Hu kini beralih sisi dan mulai menyandra anak-anak di kota Wu untuk dijadikan tawanan. Bahkan juga ada yang dibunuh. Di sisi lain,
Gaulan yang tidak dapat menyelamatkan Zhou Chu lalu hanya bisa berdoa di kuil agar Zhou Chu mampu bertahan hidup. Namun tanpa diduga, doanya pun terjawab. Zhou Chu tersadar dan mendapati dirinya yang sedang terbaring lemah. Dan setelah sadarkan diri, ia pun lalu juga tersadar bahwa dirinya telah kehilangan kekuatannya. Zhou Chu berjalan menyusuri desa dan perumahan warga untuk menuju ke kota Wu. Ia singgah di sebuah kedai pangsit untuk mengisi tenaganya karena mungkin akan berjalan lebih jauh. Pemimpin kedai membicarakan tentang dirinya tanpa mengetahui bahwa Zhou Chu sedang berada di hadapannya. Ia mengatakan bahwa ia tahu sebenarnya Zhou Chu mempunyai niat yang baik, yaitu untuk menolong para warga kota Wu. Mendengar hal itu, Zhou Chu kemudian terdiam dan lalu mulai merenungi perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya untuk menolong warga kota Wu. Hingga pada akhirnya, Zhou Chu kemudian kembali ke kediamannya untuk mengambil baju zirah yang disembunyikan ayahnya di bawah tanah. Namun, Cheng Hu yang mengetahui niatnya Zhou Chu lalu bersama pasukannya. Mereka mengepung dan menghalangi Zhou Chu. Di waktu yang sama, kemudian datanglah Gaulan yang datang untuk melindungi Zhou Chu yang kekuatannya telah hilang. Gaulan lalu memilih untuk bertarung sendirian melawan pasukannya Cheng Hu agar Zhou Chu bisa pergi untuk mengambil baju zirah. Sementara itu, Zhou Chu yang sedang mengambil baju zirah, dirinya mendapati ada sebuah surat yang ditinggalkan ayahnya, yang ternyata surat itu ditujukan untuknya. Dari surat tersebut, ia mengetahui bahwa ayahnya sudah memperkirakan bahwa Zhou Chu pasti akan datang ke tempat tersebut. Dan jika saat itu tiba, maka dipastikan Zhou Chu juga sedang menghadapi kesulitan. Melalui pesan itu, mendiang ayahnya juga memberitahukan mengenai cara untuk mengalahkan Raja Siluman Harimau. Dan setelah mendapati pencerahan dari hal tersebut, tanpa diduga kekuatan batu bintang yang sebelumnya terlepas dari tubuh Zhou Chu kini telah kembali sepenuhnya. Ditambah lagi, ia juga mengenakan baju zirah yang terbuat dari batu bintang peninggalan ayahnya yang kemudian membuat kekuatan Zhou Chu kini bertambah lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Di kuil Buddha, Raja Siluman Harimau datang menemui biksu Buddha untuk membunuh mereka. Dan tak selang lama kemudian, Zhou Chu datang untuk menyelamatkan mereka sekaligus untuk membuat perhitungan dengan Raja Siluman Harimau. Terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat antara mereka berdua, di mana Zhou Chu kali ini sudah dapat mengimbangi kekuatan Raja Harimau. Raja Harimau mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menghancurkan Zhou Chu untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi, Zhou Chu dapat menahan serangan tersebut, bahkan juga dapat menyerap kekuatan dari Raja Harimau hingga pada akhirnya, Raja Harimau pun dapat ditaklukkan. Dan film pun diakhiri dengan Gaulan yang berada di kediaman keluarga Zhou Chu sembari menunggunya yang sudah lama tak kembali. Hingga pada akhirnya Zhou Chu pun datang dan kembali menemui Gaulan. Pesan moral yang didapatkan dari film ini. Dalam film ini, kita diajarkan untuk tetap menjunjung tinggi kebenaran dan berbuat baik, walaupun harus dengan cara yang dianggap banyak orang itu membuat keributan, seperti yang dilakukan Zhou Chu dalam film ini.
Selain itu juga, dalam film ini memberikan gambaran bahwa kekuatan Tuhan selalu terlihat atau datang di waktu yang tidak disangka-sangka. Kemudian kisah Zhou Chu ini mengingatkan kita bahwa seseorang dapat berbuat kesalahan, tetapi jika ia bersedia memperbaiki diri, maka takdir masa depan seseorang akan berubah menjadi lebih baik.